Sering kita merasa bahwa kita tidak kuat di dalam penantian, dalam penderitaan, di dalam himpitan masalah dalam hidup kita. Kita sudah berteriak, tetapi sepertinya Tuhan diam. Kita berusaha untuk mencari jalan dengan cara kita sendiri. Pada akhirnya kita melupakan pada janji Tuhan. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Kembali kita merenungkan firman Tuhan dari dalam acara Close to You. Dan judul renungan firman Tuhan pada pagi hari ini adalah bersabar dan teguh. Dalam menanti sesuatu, kita sering kali tidak sabar. Kita gelisah, bahkan kita merasa bahwa Tuhan lupa akan janjinya. Tuhan tidak memperhatikan kita. Dan sehingga membuat kita mencari jalan lain. Cara kita yang kita anggap benar. Cara kita yang kita anggap cepat, efisien. Dan hal ini terjadi juga atas Sarah. Di mana ia tidak sabar menanti janji Tuhan. Sehingga ia memberikan hambanya Hagar kepada Abraham untuk mendapatkan anak yang dia anggap sebagai percepatan mewujudkan janji Tuhan. Mari kita baca firman Tuhan di dalam Yakobus 5 ayat yang ke-8. Yakobus 5 ayat yang ke-8. Kamu juga harus bersabar dan harus meneguhkan hatimu karena kedatangan Tuhan sudah dekat. Yakobus menasehati kita supaya kita bersabar dan tetap teguh di dalam menantikan pertolongan ataupun janji Tuhan. Hal yang sama ketika kita menantikan janji Tuhan untuk kedatangannya yang kedua kalinya. Kita menanti dengan sabar dan teguh. Artinya, kita tetap beriman. Kita tidak goyah dengan keadaan apapun di dalam dunia ini. Dan kita yakini dan kita percaya bahwa Tuhan berjanji dan pasti Dia tepati. Sering kita merasa bahwa kita tidak kuat di dalam penantian, dalam penderitaan, di dalam himpitan masalah dalam hidup kita. Kita sudah berteriak, tetapi sepertinya Tuhan diam. Kita berusaha untuk mencari jalan dengan cara kita sendiri. Pada akhirnya kita melupakan pada janji Tuhan. Dan kita mulai bergeser iman percaya kita kepada diri kita sendiri. Ingatlah akan firman Tuhan di dalam Roma 5 ayat 3 sampai yang kelima. Mari kita baca. Roma 5 ayat 3 sampai yang kelima. Bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketabahan. Ketabahan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan ke dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Jika kita tabah di dalam penderitaan, maka itu kita menjadi tahan uji. Dan pengharapan kita itu akan menjadi kenyataan. Kita butuh kesabaran, kita butuh keteguhan di dalam penantian. Walaupun kita harus mengalami penderitaan, kita harus mengalami kesusahan. Itulah letak ujian kita. Dan firman Tuhan menasihati kita di dalam Yakobus 5 ayat yang ke-10. Yakobus 5 ayat yang ke-10. Saudara-saudara, turutilah teladan penderitaan dan kesabaran para nabi yang telah berbicara demi nama Tuhan. Dikatakan di dalam ayat ini bahwa kita harus mengikuti teladan para nabi di Alkitab, di mana mereka tetap sabar, mereka tetap teguh dalam penderitaan hidup yang mereka alami.
Dan di sini kita melihat bahwa para nabi telah mengikuti teladan dari Kristus, di mana Yesus telah memilih jalan penderitaan. Ia sabar, ia tabah di dalam menjalaninya. Hal ini dilakukannya karena kasih-Nya kepada seluruh umat manusia. Yesus rela mati, Yesus rela menderita untuk menjalankan perintah Allah-Nya, hanya untuk menyelamatkan kita umat manusia. Dan pada akhirnya, Kristus dimuliakan melalui kebangkitan dan kenaikannya ke surga. Demikianlah juga dengan kita. Jika kita mengikuti teladan Kristus, jika kita sabar, kita teguh, walaupun di dalam penderitaan atau kesusahan, dalam menanti pertolongan Tuhan, dalam menantikan kedatangan yang kedua, maka kita pun akan menerima kemuliaan seperti Kristus dimuliakan. Amin. Demikianlah renungan firman Tuhan pada pagi hari ini dengan judul Bersabar dan Teguh. Kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan. Kembali firman-Mu menegur kami, mengoreksi kami. Ampuni kami kalau kami tidak sabar. Ampuni kami ya Tuhan kalau kami tidak tahan di dalam penantian. Ampuni kami kalau kami mengeluh bahkan bersungut-sungut kepadamu ya Tuhan. Dan melalui renungan firman Tuhan pada pagi hari ini kami diajarkan satu teladan yang Tuhan sudah lakukan, berikan kepada kami melalui teladan Yesus Kristus. Di dalam penderitaan, asalkan kami hidup berjalan di dalam kebenaran, maka pada akhirnya Engkau akan menggenapi janji-Mu. Tangan Tuhan yang kuat akan menolong kami, mengangkat kami keluar dari penderitaan dan ujian ini. Dari segala masalah kehidupan kami Tuhan, kami percaya penuh bahwa sekali-kali Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Dan janji-Mu pada kami pasti terjadi. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Demikianlah renungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Sampai jumpa pada acara Close to You berikutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Close to You. Have you chosen out of millions you tried to be? You know all the wrongs that I've done. Oh, how could you pardon me? Forgive my iniquities. To save me, give Jesus your Son. But Lord, help me be what you want me to be. Your word I will strive to obey. My life I now give, for you I will live and walk by your side all the way. I am amazed to know that our God so great could love me so. His will
willing and wanting to bless. His love is so wonderful, His mercy so bountiful. I can't understand it, I confess. But Lord, help me be what you want me to be. Your word I will strive to obey. My life I now give, for you I will live and walk by your side all the way. But Lord, help me be what you want me to be. Your word I will strive to obey. My life I now give, for you I will live and walk by your side all the way. And walk by your side all the way.